وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahawa di antara tanda kiamat yaitu akan munculnya orang-orang yang tidak berilmu tapi menyebarkan pemahaman tentang ilmu. Jadi bahasa Nabi, ayyaltamisal ilmu minal asaghir, menyebarnya ilmu dari bukan orang alim. Jadi bukan orang yang paham agama dengan baik, lalu kemudian dikenal, viral, lalu dia menyebarkan ilmu yang dia miliki, padahal secara kapasitas agama dia belum layak untuk disebut sebagai orang alim. Dan inilah fenomena yang hari ini juga telah banyak terjadi, ya, karena standar hari ini mencari orang yang berilmu itu susah. Tetapi yang banyak adalah yang tak berilmu tapi pintar bicara. Menarik ketika bicara, maka dia diorbitkan, apalagi oleh TV-TV nasional, diorbitkan padahal dia tak faham asal usul bagaimana tentang agamanya dan apa yang harus dijawab ketika ditanyakan hukum kepadanya. Begitulah keadaan di akhir zaman. Maka jangan heran hari ini banyaknya penceramah yang ketika ditanya urusan agama ternyata dia tak faham. Maka bertebaranlah fatwa-fatwa yang menuju kepada kesesatan. Begitu kata Nabi, kalau itu sudah terjadi maka tak lama lagi kiamat itu akan segera datang. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda kiamat kecil berikutnya kata Rasulullah, yaitu khuruju ad'iyai an-nubuwah, keluarnya orang-orang yang mengaku nabi, atau munculnya orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi, atau bahasa kita munculnya nabi-nabi palsu. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang Nabi SAW menyebutkannya tentang masalah ini. Di antaranya dari Thawban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, innahu sayakunu fi ummati, akan terjadi pada umatku salasuna kazzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan terjadi pada umatku kata Rasulullah 30 orang. Jadi Nabi langsung memberikan bilangan 30 orang kata Rasulullah
Mereka semua pendusta dan mereka mendakwakan dirinya sebagai Nabi, padahal akulah khatimun nabiyyin, akulah penutupnya para Nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelah aku. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih. Najmah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi menyebutkan tentang bilangan 30 orang yang akan menghiasi kehidupan dunia setelah dari masa Nabi SAW, dan mereka adalah orang-orang yang menyatakan dirinya Nabi, dan tentu kita tahu itu yang dimaksudlah Nabi palsu. Dan itu didetilkan oleh Nabi SAW dengan dua orang pertama yang mendakwakan dirinya sebagai Nabi di masa beliau hidup. Melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, baina ana naim ra'aitu annahu wudi'a fi yadayya siwaran min zahabin. Ketika aku sedang tidur, maka aku bermimpi melihat dalam tidurku diletakkanlah dua cincin emas min zahab, ada dua cincin emas yang diletakkan atau disematkan pada jariku. Fafada'tuhuma wa karihtuhuma fa uzina li fanafakhtuhuma fataran fa awwaltuhuma kazzabain yakhrujain. Kata Rasulullah, ketika aku mendapatkan kenyataan itu, tiba-tiba ada dua cincin emas menempel di jariku, maka muncullah kebencianku terhadap benda itu. Ini karena laki-laki haram memakai emas, dan ini terjadi dalam mimpi Nabi. Maka aku benci sekali keadaan itu, dan kemudian aku berusaha melepaskannya dan diizinkan untukku untuk melepaskannya. Fanafakhtuhuma, ku tiuplah dia, arti ku tiup. Begitu jari-jari itu dilepaskan, maka Nabi mudah melepaskannya. Maka nyatalah bagiku fa awwaltuhuma kazzabain, bahwa dua emas yang menempel ketika aku hidup di jariku itu adalah dua pendusta, dua nabi palsu yang kemudian mereka akan muncul ketika aku hidup, kata Rasulullah. Jadi hadis ini, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Rasulullah mengatakan, diberitakan oleh Allah kepadanya bahwa di masa beliau hidup itu sudah ada yang menyatakan dirinya Nabi, dan mereka yang dimaksud adalah Ubaidullah al-Ansi alladhi qatalahu Fairuz bil Yaman, wal akhar Musailamatul Kazzab. Jadi ada dua orang yang pertama yang terjadi di masa hidup Nabi, maka diibaratkan ada dua cincin emas melekat di jari Nabi, dan Nabi berhasil menghapuskannya, dan dia adalah Musailamah Al-Kazzab dan Ubaidullah Al-Ansi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama ketika mensyarah hadis-hadis tentang Nabi palsu ini, karena Nabi telah menyebutkan bilangannya, yaitu 30 orang, maka ketika sampai pada bilangan 30, maka terjadilah kiamat. Dan yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu ini adalah nabi palsu yang mempunyai kekuatan, dia punya banyak pengikut. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sedangkan yang mendakwakan dirinya sebagai nabi tapi tak punya pengikut, artinya dia cuma mengatakan dirinya nabi tapi kemudian tak punya kekuasaan, tidak ada kekuatan yang melindunginya, tidak ada massa yang ikut menyatakan atau meyakini bahawa dia nabi. Itu banyak sekali. Kalau cuma yang mendakwakan dirinya nabi, yang sesat banyak sekali. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, kata para pensyarah hadis, adalah nabi-nabi yang muncul dan punya kekuatan, dan itulah yang dimaksud jumlahnya 30 orang. Jemaah melakukan Allah, dalam lintasan sejarah kehidupan dari mulai masa Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan
bahawa mereka muncul. Jadi dengan keadaan mereka sebagai Muslim, ini rata-rata yang mengaku Nabi palsu ini Muslim, tetapi karena iman mereka bermasalah, lalu keinginan untuk mendapatkan prestise di kalangan masyarakat, maka dia mendakwakan sebagai Nabi. Kita lihat yang pertama, Musailamatul Kazzab. Ini Musailamah Al-Kazzab ini, bahkan beliau ketika Nabi masih hidup itu telah menyatakan dirinya Nabi, dan dia mencoba menandingi Al-Quran. Jadi apa yang diturunkan kepada Rasulullah, maka dia membuat sendiri Al-Quran versi Musailamah Al-Kazzab. Maka kita dapatkanlah dalam riwayat kehidupan Musailamah, dia menandingi Al-Quran. Jadi kalau Rasulullah diturunkan kepadanya surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan jadi diceritakan dalam ayat itu tentang bagaimana keadaan di awal-awal kelahiran Nabi, pasukan bergajah dan seterusnya yang kita sudah masyhur ceritanya. Musailamah pun menirunya, maka Musailamah juga membuat surat, iaitu Al-Fil, surat gajah, tapi yang diceritakan adalah fisik gajah. Al-Fil jismuhu kabir uzunuhu tawil, ya, dan seterusnya. Dia menceritakan fisik gajah katanya, badannya besar, telinganya panjang, dan seterusnya begitu. Dia menceritakan tentang fisik gajah. Jadi kalau ada sesuatu yang turun kepada Nabi, maka dia segera meniru-nirunya untuk membuktikan bahawa dia pun diturunkan wahyu kepadanya. Ada salah satu ayat yang dia nyatakan, ayat Musailamah ini yang dia nyatakan tentang kodok. Dia sebutkan dalam ayat itu, ya Difda, wahai kodok, ibnatu Difda'ain, iaitu anaknya dua kodok. Ini saking bodohnya, wahai kodok, anak dua kodok. Jadi untung tidak disebutkan dua kodok yang sudah menikah. Naqi ma taniqiyan, bersuaralah engkau sesuka-sukamu, dan terus dia menceritakan kebodohan-kebodohan yang dia nyatakan sebagai ayat. Nah, Musailamah ini mempunyai isteri yang juga mendakwakan dirinya sebagai Nabi, iaitu Sajjah binti Al-Haris, dan ini berasal dari Bani Tamim. Istrinya pun mendakwakan diri sebagai Nabi, dan ujung ceritanya Musailamah berhasil dibunuh, dan istrinya taubat, masuk Islam kembali dari kemurtadannya. Kemudian muncullah Al-Aswad Al-Ansi, dan ini termasuk salah satu dari keturunan bangsa Habasyah, Ethiopia, yang berdiam di Jazirah Arab, terutama di Yaman. Dipanggil dengan Aswad karena memang kulitnya hitam sebagaimana kebiasaan orang Ethiopia, dan dia mengaku sebagai Nabi di masa hidup Nabi SAW, dan dia menyatakan bahawa malaikat telah memberitakan memberitakan wahyu kepadanya, dan ujungnya diperangi dan kemudian juga mati, diperangi di masanya Umar bin Khattab. Dan kemudian terus bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi. Munculnya Mirza Ali Muhammad Ridha Asy-Syirazi, seorang Muslim yang juga berperanakan Yahudi. Dia menyatakan dirinya sebagai Nabi di Iran. Lalu kemudian, dan paling masyhur adalah munculnya Mirza Ghulam Ahmad. Dan ini punya kekuatan besar. Mirza Ghulam Ahmad ini muncul di Punjab, Pakistan, di era 1830-an, dan keluarganya dikenal sebagai keluarga orang yang suka melecehkan agama, pengkhianat bangsa. Di saat Pakistan sedang dijajah oleh Inggris, diawali dengan penjajahan terhadap India, maka keluarga ini yang paling banyak menjilat para penjajah, yaitu Inggris. Nah, di saat itulah Inggris menemukan jalan untuk mengobrak-abrik ketahanan orang-orang Pakistan dengan memunculkan Mirza
salah satu dari keturunan keluarga ini. Dan Mirza ini kemudian mendakwakan dirinya menjadi nabi, dan dia mengaku bahawa dialah yang diutus sebagai Imam Mahdi yang terakhir, dan sekaligus mulailah dia menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala juga salat. Jadi dia menyatakan Allah itu juga salat, Allah juga berpuasa, lalu juga Allah tidur, dan Allah bahkan melakukan hubungan suami isteri. Begitu pandangan Mirza Ghulam Ahmad. Dan kemudian Mirza mendapatkan pengikut yang sangat banyak dan mati dengan izin Allah, matinya dengan berbagai penyakit, dan dia tidak bisa bangkit dari kasurnya sampai kotorannya pun berada di samping-sampingnya. Matilah dia di dalam kotorannya sendiri. Begitu yang tercatat di dalam sejarah. Sayangnya Inggris sampai hari ini memelihara kelompok ini. Makanya kalau bapa buka TV, itu akan ditemukan TV Ahmadiyah. TV Ahmadiyah itu letak pusatnya di Inggris, dan sampai hari ini pengikutnya masih banyak sekali, Pak. Terutama dari kalangan orang-orang Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, sampai hari ini. Di Indonesia pernah berjaya kelompok Ahmadiyah ini, kemudian difatwakan sesat dan mulai menutupi dirinya, tak lagi berkembang secara pesat. Dan ini ajaran berbahaya, dan Mirza ini termasuk salah seorang yang mengaku nabi palsu. Jadi hal-hal seperti ini terus terjadi. Namun yang dihitung adalah yang punya kekuatan. Dan dalam catatan ahli sejarah, sampai hari ini sudah terdeteksi 12 orang sepanjang sejarah semenjak Nabi SAW. Jadi kita masih menunggu siapa lagi yang akan muncul. Makanya jangan heran kalau seandainya kemudian kita mendapatkan di zaman fitnah ini orang-orang yang berperilaku aneh, kemudian mengaku dirinya sebagai nabi, dan ini tak akan berhenti sehingga datangnya bilangan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi menyebutkan sesuatu bilangan, pasti bilangan itu akan sampai. Cuma kadang-kadang ketika kita mencoba menghitungnya, kita tak tahu mana yang sudah terjadi, mana yang tidak terjadi, dan mana yang dianggap atau tidak dianggap. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini permasalahan ini adalah permasalahan yang terasa seperti sederhana tetapi bisa berbahaya bagi akidah. Ketika anak-anak kita kadang-kadang kuliah di satu tempat dan kita tidak tahu dia terjerumus ke dalam salah satu ajaran yang mungkin ajaran itu termasuk yang disebut oleh Nabi SAW, dan mereka mulai mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Saya mendapatkan beberapa orang seperti ini. Pernah saya dapatkan langsung berhadapan, yaitu seseorang yang ketika datangnya maghrib, kami salat, dia duduk di depan rumah seseorang dan kami melakukan salat maghrib di masjid. Sampai pulang dia masih duduk di depan rumah seseorang. Lalu saya bertanya, kenapa abang tak salat? Kenapa belum salat maghrib? Apa jawabnya? Saya sudah salat, barusan saya salat, katanya. Dan kami tak melanjutkan pertanyaan apa yang dia pahami, tapi kami tanya ke orang lain. Ternyata beliau ini terjebak ke dalam salah satu ajaran sesat yang hari ini belum keluar fatwa tentang kesesatannya, dan dia terjebak dalam sebuah pemahaman bahawa salat itu tidak perlu dilakukan sampai harus bergerak seperti rukuk, sujud. Salat itu cukup memusatkan pikiran, bertafakkur sebentar tentang Allah, maka itulah salat yang sebenarnya. Dan ternyata kita berfikir cuma satu yang kita dapatkan, mulailah bergulir cerita demi cerita, dan didapatkan banyak orang-orang yang hari ini diam-diam mengikuti pemahaman-pemahaman
yang pelaku utamanya itu selalu mendakwakan dirinya bahawa dia telah sampai wahyu kepadanya, dan mereka bergerak di bawah tanah untuk tidak terdeteksi agar masyarakat tetap tidak melakukan sesuatu kepada mereka, dan aman di tangan mereka ketika mereka melakukan hal yang seperti ini, iaitu tidak menyebarkan ajarannya secara meluas. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah khawatir akan tertimpa anak-anak kita. Makanya Nabi SAW mengatakan di zaman fitnah akhir zaman tidak ada lain, kata Rasulullah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, lalu gigitlah sunnah dengan gerahammu, kata Rasulullah. Gigitlah sunnah dengan gerahammu. Maksudnya, kalau meletakkan sesuatu di mulut, tidak kita gigit, mudah lepasnya. Kalau sudah disuruh gigit, maka yang dimaksud adalah ada orang yang menariknya dan engkau harus menggigitnya, dan usahakan jangan terlepas. Walaupun goyang gigimu, jangan terlepas. Dan inilah aqidah. Tanamkanlah aqidah yang benar kepada anak-anak kita agar tak mudah menyatakan agama lain benar. Menjadi santri itu tidak menjadi sebuah jaminan akidah akan terjaga dengan baik, karena yang paling mudah menanamkan akidah dengan benar adalah orang tua. Kalau di rumah tak berhasil menanamkan itu, maka tak ada jaminan apapun kecuali bertambahnya ilmu agama tapi tak kuatnya akidah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi dari masa Nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga keluarga kita daripada ketersesatan yang terlalu jauh di bawah pimpinan para nabi-nabi palsu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.